Hola viewers, selamat datang di Jurnal Misteri Lizzie. Oke viewers, untuk kali ini programnya agak sedikit beda ya dari yang lain karena ini untuk mengisahkan kisah-kisah misteri yang aku secara pribadi alami, bahkan untuk orang-orang di sekitarku. Untuk hari ini aku tidak akan sendiri karena akan ada narasumbernya yang bersama aku untuk menceritakan tentang kisah misteri mereka selama mereka membantu aku melakukan syuting untuk segmen-segmenku beberapa pekan yang lalu. Jangan lupa ya, sebelum program ini aku mulai, aku minta dukungannya untuk subscribe channelku. Dan mari kita lihat kisah seperti apakah yang tersedia di malam hari. Hai viewers, aku sekarang tidak sendirian. Di sini aku ditemani dengan Mas Vivo Priadi. Beliau ini merupakan salah satu timku yang selama ini dengan setia dan sabarnya bersama-sama kita memang syuting ya untuk segmen-segmen yang sebelumnya. Dan untuk malam hari ini beliau pun bersedia untuk menjadi narasumber program yang terbaru dari Madam Lizzie Channel ini. Gimana Mas Vivo, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah Mas Vivo ini sendiri juga punya channel ya? Yes, benar. Coba perkenalkan kepada para viewers, apa sih channelnya Mas Vivo ini? Nama channelnya Priadi Channel. Ya nanti mungkin ada di sini. Ya. Itu ya nama Vivo Priadi. Ya udah itu aja. Programnya apa? Programnya sendiri itu ada beberapa sih, ada reaction, musik, film, terusnya ada review juga, ada cerita-berita, jadi tentang cerita-cerita aja tentang dunia selebritis atau yang lagi tren-tren sekarang gitu. I see, oke. Terus apa nih yang Mas Pepo sudah persiapkan untuk para viewers yang sedang syuting sekarang? Apa yang ingin diceritakan? Oh iya. Mereka silakan. Yang belakangan ini ya, kan belakangan ini kita syuting lah ya untuk tarot Madam sendiri. Jadi itu ada beberapa kejadian sebenarnya pada saat pengambilan gambar itu saya sendiri tuh kayak yang ngeliat yang aneh-aneh sih Madam gitu lumayan lah ya, banyak juga gitu sampai akhirnya aku coba gambarin kayak gitu. Dan dari ada yang dimana tuh momennya tuh pas lagi ngambil gambar itu mereka tuh kayak ada yang mencoba komunikasi yang kayak gitu-gitulah, tapi aku juga nggak ngerti mau ngomong soal apa mereka gitu. Dan banyak banget yang ada di belakang Madam banyak banget sih sebenarnya itu. Dan setiap kali udah selesai ini syuting ya akhirnya bilang sama Madam sendiri, ini ada sosok kayak gitu sih. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau di sini yang Mas Pepo mencoba untuk elaborasikan adalah setiap kali kalau misalkan ada identitas yang mungkin buat Mas Pepo sendiri itu masih asing, biasanya digambarkan biasanya di jurnal sih ya, jurnal terpisah, buku sih sebenarnya. Jadi itu memang buat untuk Mas Pepo sendiri untuk bisa mengilustrasikannya kepada aku. Dan memang nanti ya Mas Vivo akan memperlihatkan apa saja nanti mungkin ada di layar atau gimana. Nanti akan dipersiapkan di layar di belakang kita ini, nanti apa aja yang sebenarnya selama ini Mas Vivo pernah temuin gitu. Nah memang beberapa memang agak sering ya kalau misalkan aku lagi
membaca tarot itu tidak sengaja, itu seakan-akan kayak membuka portal buat bagi siapapun yang memang mau masuk, gitu ya. Di sini saya udah berdenging. Oke, kalau berdenging itu biasanya ada. Wow. Gitu. Tapi nggak apa, memang tidaklah sesuatu hal yang negatif sih. Insya Allah tidak negatif karena memang kita semua memiliki sedulur limau pancar ya. Jadi sedulur papat limau pancar. Maaf. Jadi ya memang kita semua memiliki bisa dibilang apa ya? Kita semua itu sudah pasti memiliki yang selalu berada di sekitaran kita itu untuk melindungi kita. Nah itu kebanyakan keseringannya itu memang sebuah pemberian dari turun menurun, bisa juga dari Allahnya langsung, itu juga bisa. Memang agak sulit ya untuk saya jelaskan kok bisa yang kayak begitu, bisa dari Allah. Ya memang iya, kita semua pada saat kita lahir itu sudah ada sebenarnya gitu. Jadi memang semua tergantung dari kitanya, apakah kita yang sensitif apa tidaknya, itu semua tergantung sih. Jadi begitu ya Mas ya. Oke, untuk segmen kali ini memang aku agak sedikit berhati-hati ya untuk berucap karena memang tidak sepenuhnya memang harus diceritakan sebenarnya gitu ya. Tapi aku mau kita akan coba diskusi ya melalui tarot, apakah kita bisa diperbolehkan atau tidak. Mari kita coba. Say what you mean. Oh, oke. Dan memang ada yang mau berkomunikasi. Ini kayak dia orang dulu. Orang bahaya. Lumayan cukup ramai. Jadi sebenarnya nih kalau dibilang kartu orakelku itu sebenarnya emang ini berpatokan kepada dirimu sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi dia bilang gini, kan selama ini Mas Revo itu kan lumayan cukup tertutup ya kalau perkara seperti ini. Beliau tuh memang terkadang tidak terlalu terbuka kalau misalkan hal seperti ini karena memang dia agak kurang lebihnya takut, atau mungkin bukan dibilang takut sih tapi masih ragu-ragu apakah ini kondisinya beneran seperti ini atau tidak. Kita coba untuk dari orakel kartu aja. Ini sih benar-benar buat kamu sih. Jadi di sini dibilang bahwa Mas Revo itu harus bisa menerima. Kok jadi aku? Gak tahu. Kamu tuh terlalu apa ya? Kalau misalkan ada dalam posisi lagi berkomunikasi sama mereka ini terlalu exhausted ya, merasa capek, masa nggak tahu harus kayak gimana kondisinya. Oh, dirimu ada entitas perempuan. Iya. Oke. Gak apa-apa kalau misalkan dia mau berbicara, silakan. Kalau mau berbicara, karena di sini dibilang say what you mean, itu artinya kamu harus bisa berkomunikatif. Kamu harus bisa lebih komunikatif, bisa harus apa adanya di sini memang. Dan di sini ada self love juga dan ada selling out. Ini artinya bahwa Mas Revo itu terlalu termakan dengan keraguannya sendiri, kayak masih belum bisa terbiasa dengan kemampuan supranatural ya. Di sini kalau aku bilangnya sih lebih ke supra ya daripada spiritnya sebenarnya. Karena di sini pay attention to signs ya, artinya memang kamu memiliki kredibilitas itu, Mas. Kamu memiliki kelebihan itu. Bahkan bisa dibilang di sini kamu lebih sensitif daripada aku sih.
persentase kamu lebih tinggi daripada aku. Mungkin karena di sini posisinya aku memang tidak terjalin untuk ke arah sana. Memang lebih untuk healing kalau aku sih posisinya ya di sini. Karena memang jadi gini, di kala dimana memang ini bagi teman-teman yang mungkin memiliki sixth sense itu kan berbeda-beda bawaannya. Kalau di aku tantangannya adalah aku memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan kartu-kartuku ini untuk melihat ke masa depan. Jadi hanya sekedar guidance untuk kesana. Itu nanti akan seperti apa outcome-nya. Tapi kalau di aku sendiri secara jiwa dan raga, di sini aku diminta untuk tidak seperti itu, tidak menjadi seorang mediator. Tapi di sini karena beliau dari dalam dirimu ada, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan memang beliau mau berbicara, it's okay, silakan diberikan waktu. Tapi kalau memang masih malu-malu kucing nggak apa-apa, tidak masalah. Tuh. Karena di sini Mbah dan Eyangku betul-betul memberikan kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau misalkan masih malu ya enggak apa-apa. Cuman di sini kayak kamu dikasih guidance loh dari si mbah-mbahku ini bahwa kayak Mas Revo itu harus bisa menerima. Dan nanti dengan sendirinya ini akan nantinya tuh bisa kekontrol sendiri itu Mas Revo. Udah panas ya badannya ya. Gak usah terlalu diniin, kalau memang belum gak apa-apa, gak usah terlalu tidak usah terlalu diforsir, it's okay. Dia memang masih malu-malu ya kayak gitu, masih belum terbiasa, gak apa-apa, jangan. Kalau belum mau keluar gak apa-apa, gak usah, it's okay. Jadi ini sebenarnya ini pesannya langsung buat Mas Revo-nya loh. Ya, kenapa jadi ke aku? Aku juga nggak paham karena memang seperti tadi aku bilang kartuku tuh memang ajaib, ajaib gitu loh. Jadi memang kalau misalkan emang ada sesuatu hal yang memang harus aku sampaikan, aku sampaikan. Tapi kalau misalkan memang di sini Mas Evolve-nya sendiri belum siap untuk komunikasikan juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena emang ini hal yang paling sensitif soalnya buat Mas Evolve sendiri. Dan memang di sini cuma dibilang ini prosesnya memang butuh keterbiasaan saja. Seperti itu sih Mas Evo. But it's okay. Kalau misalkan emang belum mau dikomunikasikan juga nggak apa-apa. Viewers juga tidak akan merasa aneh atau gimana sih. Lalu tuh kira-kira yang ya itu ini di aku. Kalau yang kejadian-kejadian itu gimana tuh? Kalau itu sebenarnya bawaan lahiriahnya dirimu sebenarnya di situ ya. Jadi kita itu seperti yang aku bilang, kemampuan spirit dan juga supra itu ada ininya ya, ada tahapannya di sini. Mungkin aku tidak sebegitu lihai seperti Mas Hao. Tapi kurang lebihnya aku hanya bisa mengelaborasikan bahwa yang namanya hal-hal seperti itu butuh proses. Dan semua orang iniannya beda-beda, tahapan-tahapannya. Dan itu tidaklah selalu seperti itu. Jadi nanti ada tahapan-tahapan tertentunya, nanti bisa mendengar dulu, terus nanti bisa ada yang komunikasi langsung, ada yang mungkin nanti melihat dulu tapi nggak bisa berkomunikasi, kayak gitu sebenarnya. Itu sih kalau dari pengalaman pribadiku memang seperti itu. Dan memang ini kan aku kalau secara pribadi aku di-guide secara langsung ya, jadi memang tergantung dari keinginannya kita sendiri, kita nyarinya apa. Kalau misalkan kayak aku mencari ketentraman, ya udah akan dipandu untuk mendapatkan ketentraman itu, seperti itu. Nah mungkin sekarang ini Mas Revo masih belum memahami life purpose-nya, jadi memang masih simpang siur dan memang masih
badannya ya, lebih ke raganya nih. Raganya Mas Vivo tuh masih dalam penyesuaian untuk mencari tahu apa sih sebenarnya life purpose-nya gitu. Udah panas ya, Mama. It's okay. Kalau Mbah bilang udah, kalau emang masih malam kucing gak usah dipaksa. Jadi ini berkaitan sebenarnya apa yang aku lihat itu di yang beberapa kali kita syuting gitu berkaitan sama diri aku juga gitu. Betul. Kenapa aku bisa melihat? Betul. Gitu. Betul sekali. Karena tidak semua orang kan bisa melihat ya, karena mata batin itu beda-beda. Gitu. Ada yang mata batinnya memang sudah pernah bisa melihat, tapi karena dia terlalu erat ya sama sedulur papat lima pancarnya ini, makanya kurang lebih dia kayak punya proteksi tersendiri gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengenal sedulur papat lima pancarnya kita ini ya sebenarnya itu merupakan ini kalau pribadinya aku adalah merupakan sebuah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi lebih ke ketuhanan gitu. Kalau aku, nah aku nggak tahu kalau untuk teman-teman lainnya seperti apa. Mungkin bagi kalian yang memiliki sixth sense yang lebih kuat daripada aku, karena memang beda-beda Mas. Di sini ada yang kuat banget, ada juga yang tanggapannya dia secara berkala dan bertahap progresnya. Gitu. Dan beda-beda juga kemampuan. Betul. Nah itu sebenarnya all in one package sih. Kalau bagi kita yang memiliki kemampuan itu secara lahiriah ya, itu biasanya itu semua sebenarnya sudah sepaket. Nanti tergantung ini tahapan yang mana dulu nih yang maju duluan untuk dikasih panduannya ke kita. Jadi memang nggak serta merta dia kuat brok semuanya kayak gitu, enggak. Dia bertahap kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau misalkan nih para viewers yang sedang menonton, kalau kalian merasa agak sedikit senep atau senep itu maksudnya kayak sedikit menerat atau pusing, jangan di ini ya, jangan di continue untuk ditonton. Jadi sebenarnya sih seperti itu sih Mas Vivo. Jadi untuk yang apa disebutnya entitas gitu. Untuk entitas yang aku lihat kemarin-kemarin ini sebenarnya memang di sini atau memang cuma 1.000 orang doang sih? Gimana sih? Kadang ini dikala pada saat aku itu sedang membaca tarot, secara nggak langsung itu kan kita membuka portal. Ada portal yang dimana memang karena aku kan harus menarik energi orang. Jadi mungkin di situ salah satunya dimana memang mereka melihat portal tersebut akhirnya nggak sengaja masuk in frame. Gitu sih. Tapi sebenarnya itu kan bukan memanggil ya, karena kan memang kita yang ini di sini kita itu lagi membaca energi orang yang memang kita tuju. Nah, kalau untuk kartu tarotku sendiri, dia hanya akan membaca apa yang aku minta. Jadi misalkan kayak zodiak Aries atau misalkan zodiak Virgo, misalkan ya itu yang hanya akan dibaca. Tapi kan yang namanya portal itu tetap terbuka. Karena kan kondisinya aku lagi membaca orang di sini, membaca energi lebih tepatnya. Yang menarik energi ya, yang madam sering sebut ya. Betul. Menarik energi. Betul. Jadi ya kayak gitu. Makanya mungkin yang Mas Vivo rasain dan juga lihat itu merupakan kayak iklan lah sebenarnya. Ada iklan lewat gitu, tapi sebenarnya itu tidak ini sih. Memang sih kayak nggak ganggu juga sih gitu, tapi kan kaget juga gitu. Mungkin nanti ada deh ini gambarannya gitu. Ya shock juga ngeliatnya kok tiba-tiba ada gitu. Akan ada suatu momentum di mana nanti Mas Eko akan terbiasa dengan semua itu. Deg-degannya, mohon maaf ya. Coba kita buka ya. Di sini aku nggak tahu, tapi biasanya kalau aku lagi bicara sama orang, mau ada yang disampaikan, biasanya tangan saya nggak akan berhenti untuk shuffle.
banget kayaknya. Tapi udah panas sih. Ya. Gak usah apa? Lemesin badan. Jangan terlalu tense. Karena bisa berasa banget apa. Siap-siap ya. Jadi gini, kita buka satu lagi ya. Akan ada suatu permulaan nanti buat Mas Virgo-nya sendiri, dan itu akan menjadi sebuah anugerah di antara tapi kalau aku lihatnya ini anugerahnya lebih ke spiritual sih daripada superannya. Dan memang ini suatu permulaan, ini baru suatu permulaan loh Mas, belum yang ke hal-hal yang lain. Tapi yang jelas untuk pergerakannya lumayan cukup cepat di sini, rapid bisa dibilang. Karena ada merek di sini pergerakan yang lumayan sangat bergejolak, tapi ini yang aku lihat ini lebih ke perkembangan spiritual yang nanti Masnya akan hadapi. Nanti Mas akan terima. Ya, ada Ace of Cup, ada Page of Cup. Jadi kemungkinan besar ini memang merupakan sebuah beginning of the beginning. Bisa dibilang mungkin dirimu nanti akan mendapatkan sebuah hidayah besar. Hidayah besar ini baik ya, karena ini lebih kayak untuk keistimewaan kemampuannya Mas Virgo secara spiritual itu nanti akan lebih dikembangkan di situ daripada supra. Jadi ini kan yang tadi aku bilang tahapannya tuh berbeda. Nanti bisa awal-awalnya ini, nanti tiba-tiba nggak bisa. Nah itu tahapan sebenarnya. Jadi semuanya tergantung dari badannya kita sendiri. Kita sebenarnya bisa mengontrol semua itu, sebenarnya bisa. Hanya saja bagaimana caranya kita untuk meyakinkan diri kita bahwa oke, fine, gue bisa ngeliat tapi setelah itu udah baik, kayak gitu. Bisa banget kayak gitu. Dan memang tentunya untuk pernyataan seperti itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan Yang Maha Esa ya di sini ya case-nya. Karena memang kita tidak mungkin bisa yang namanya kita meminta suatu proteksi tanpa ada blessings-nya dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu sih. Dari sini dibilang lebih dekatkanlah diri pada Sang Maha Kuasa agar nanti bisa diberikan sebuah panduan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi intinya itu sebenarnya hal yang wajar kali ya. Sama wajar. Cuman memang memang sih dari kecil kalau dikisahkan dari kecil gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh sering kali gitu dari umur berapa itu udah 5 tahun kayaknya gitu. Tapi kayak ya tadi benar sama Madam bilang kayak ini benar atau enggak yang saya lihat gitu, ini tumbuhan ya sih gitu, tapi kok kayak beda gitu sama dunia kita gitu, bentuknya juga aneh juga gitu sih sebenarnya. Tapi terkadang juga memang ada yang mirip banget gitu sama kita gitu, sampai kadang nggak tahu itu benar manusia atau bukan gitu. Tapi kalau yang kayak kemarin yang kita syutingnya Madam yang itu bentuknya udah jelas sih gitu, itu entitas lain gitu. Nanti paling kalau aku secara pribadi nih ya diminta Mas Virgo-nya untuk latihan aja. Kalaupun misalkan nanti the next long run gitu ya, di syuting berikutnya gak sengaja ngeliat lagi, diminta udah mediasinya ya. Dari gambar gitu. Karena kan dirimu kan bisa gambar tuh. Nah karena kan untuk sekarang ini
Mas Evonya masih belum bisa tutup buka katuk. Istilah kata buka tutup katuk itu seperti kayak kita tuh bisa tutup portalnya kita sendiri gitu. Terkadang memang akan ada waktunya dan saatnya di mana kita bisa dengan secara otomatis tuh kebuka sendiri gitu loh. Karena memang biasanya kan tubuh kita bisa kasih warning apakah ada yang udah beres, apakah ada yang beres, kayak gitu sih sebenarnya. Kayak gitu sih Mas. Jadi ya sebenarnya there's nothing to be worry. Untuk sejauh ini sih tidak ada yang harus Mas kamu khawatirkan. Karena kalau yang aku sensing dari Mas sendiri tuh Mas tuh worry nih sekarang. Karena mungkin tidak tahu ya apa yang nanti akan ekspektasinya, tapi sebenarnya kan fine aja kan. Iya sih, malah dulu tuh mencoba ya cuek aja lah gitu, apa nggak terlalu dipikirin yang kayak hal-hal gitu karena udahlah gitu. Ya, tapi memang belakangan ini apalagi kerja sama-sama madam gitu, jadi lebih intens sebenarnya. Jadi lebih intens, jadi lebih apa ya, kayak tajam gitu kok. Ya udahlah, terima aja lah gitu. Ya karena memang terkadang kita itu kalau memiliki kemampuan yang sama ya, misalkan itu nanti dengan sendiri itu akan terpancing. Kayak aku yang yang tadinya mungkin belum bisa nanganin ataupun ngetandemin orang, sekarang pelan-pelan ngerti paham gimana caranya untuk bisa ngobrol, ya sekedar hanya untuk ngeluarin gitu. Tapi gak ngeri-ngeri saklek sih memang. Karena kita nggak tahu ya apa yang akan masuk nantinya, apa yang akan kita hadapi. Tapi ya insya Allah lah selama memang kita masih dalam proteksinya Tuhan Yang Maha Esa, kita udah berserah diri aja. Karena kan kita juga manusia biasa. Tidaklah segala sesuatunya itu bisa kita handle sendiri. Udah pasti kita akan membutuhkan pertolongannya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Seperti itu. Jadi ya itu sih. Jadi sebenarnya yang aku lihat itu selimuran aja lah ya, gitu ya. Dan kedepannya mungkin ada lagi kan. Kalaupun nih aku dapat message ya, dapat pesan lagi. Kalaupun misalkan Masnya nanti akan merasa lebih sering lagi, lebih intens lagi, coba lo untuk komunikasikan kami. Karena di sini kan ada nih oracle-nya, say what you mean. Say what you mean itu artinya berkomunikasi. Harus intens untuk berkomunikasi. Entah itu Masnya mau komunikasi sama aku secara langsung atau bisa dari mediasi lain, dalam artian kayak misalkan kayak gambar gitu. Itu bisa seperti itu. Nanti dengan sendiri dia akan terlatih. Entah itu nanti Masnya bisa meminimalisir. Itu tadi yang saya bilang ya, karena kan kita nggak tahu nih arahannya, karena beda carrier ya, aku bilangnya carrier. Beda carrier itu nanti beda ininya, beda alurnya, dan beda arahannya nanti kemana. Jadi kayak kalau kita kuliah nanti kan biasanya kan suka ada ininya tuh penjurusannya. Nah kayak gitu sama aja kayak gitu. Oh, ada nanti ada lebih spesifik. Lebih spesifik, kamu lebih pantasnya kemana. Nah ini yang untuk memantaskan itu adalah siapa? Ya diri kita sendiri dan juga sama Allah yang Maha Kuasa. Sejauh ini sih hanya ini saja sih message yang bisa aku kasihkan untuk Mas Vivo yang sebenarnya ini jurnal misteri tapi ternyata lebih untuk ke Mas Vivo. Sudahlah nggak apa-apa. Karena ya aku pun juga tidak ada ekspektasi apapun yang di sini ya viewers ya. Ini kan kita yang namanya itu tadi yang aku bilang penjurusan. Kita mau ngomongin misteri malah ngarahinnya untuk dirimu sendiri, ngarahin untuk memandu kepada si narasumbernya bagaimana caranya untuk menyikapinya, bagaimana cara menghandle-nya dengan dengan unsur yang lebih rohaniah. Biar di sini juga tense-nya juga tension-nya juga kalau berdebar-debar gitu sih kalau aku. Mungkin bisa kali ya nanti bisa cerita-cerita soal kejadian-kejadian gitu. Oh nggak masalah sih, kalau misalkan pun nanti kita ada ininya silahkan banget. Kalaupun nih misalkan para viewers yang nanti akan nonton dan mau mengikut serta untuk menjadi narasumbernya kita, silakan banget, kita akan welcome banget.
untuk kalian ikut serta ya, menjadi narasumbernya kita bahkan senang banget kalau misalkan ada yang mau untuk ikut dan berpartisipasi dengan kami untuk di jurnal misteri ini sendiri, karena memang kalau ditanyain Kak nggak penelusuran enggak. tapi mungkin nggak kira-kira nanti kita ke depan biarkan para viewers menebak-nebak. Aku kalau memang mau bisa komen. Silakan. Aku akan sangat sekali terbuka bagi kalian para viewers yang ingin ikut serta berpartisipasi ya kepada untuk jurnal misteri ini sendiri. Silakan. Nanti tinggal komen aja di description boxnya kita, atau bisa langsung menghubungi aku atau langsung ke Mas Viko-nya sendiri juga nggak apa-apa. Silakan. Kalau kita mah terbuka aja, tapi kalau misalkan nanti pun insya Allah kita kan nggak akan ada yang pernah tahu ya. Kalau ternyata di depannya ada yang mau ngajak kolaborasi, juga kita open kok di sini. Open. Maksudnya kita terbuka banget untuk that kind of opportunity sih sebenarnya gitu. Tapi ya untuk penelusuran sejauh ini sih belum dulu, karena memang masih belum dapat izin secara goib ya di sini ya, bukan izin perizinan itu enggak. Kita akunya pribadi aku belum diberikan izin, lebih tepatnya sih restu sih, belum diberikan restu itu kayak gitu. Jadi untuk sementara waktu ini ya kita buka-bukaan kartu, nggak buka-buka baju. Jadi ini sebenarnya komunikasi ini lebih ke aku ya, lebih ke dirimu. Dan memang ini kan seperti yang aku bilang ya di awal, kita pada saat berencana untuk program yang baru ini pun we don't know what we expecting gitu loh. Kita nggak tahu ekspektasinya apa, tapi yang jelas kita just go with the flow aja sih. Jadi makanya itu kita tuh amat sangat senang banget ya kalau misalkan nanti ada dari viewers yang mungkin mau berpartisipasi ya untuk menjadi narasumbernya kita di program ini. Silakan banget, kita amat sangat senang banget jujur kalau ada yang mau berpartisipasi. Juga nih mohon maaf memang untuk time schedule syutingnya pun juga udah pasti dibatalkan, karena memang justru di situ esensi totalitasnya di situ. Jadi ya paling kita salah satu ini ya harus bersedia ya untuk bisa meluangkan waktu malamnya gitu tentunya. Paling segitu ya Mas Viko ya untuk pertama openingnya kita buat program Jurnal Misteri Lizzy. Yang mungkin ada lagi Mas Viko yang mau diutarakan? Ya dari kartu ini ya lebih coba nerimo, itu aja sih sebenarnya maksudnya. Pelan-pelan Mas Viko. Karena kan yang namanya seorang Aries pasti punya idealismenya. Idealismenya itu cukup kencang. Sampai bikin leher kenceng banget kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa, kan kita masing-masing kan udah pasti selama kita hidup kita akan selalu belajar untuk mengenal diri kita lebih baik lagi. Sama dengan diriku pun juga akan selalu seperti itu sih. Baik pun untuk para viewers dan teman-teman lainnya, selama kita hidup kita akan selalu belajar dan harus dan mau, karena ya hidup ya nggak begitu-begitu aja terus. Ya, cukup sudah kayaknya ya menurut aku sih. Kalau Mas Viko sendiri udah sih ya, terima kasih banyak, jadi lebih ngerti dan paham sama diri sendiri. Ini ingat, kalau ada di mana dikala memang dirimu sudah dalam in konteks sama salah satu entitas ini, jangan ditahan. Jadi langsung kalau misalkan memang ini udah langsung aja digambar. Seperti itu sih Mas. Dibilangnya seperti itu. Karena ini memang sebuah tahapan dan proses. Mungkin nextnya untuk berikutnya lebih cerita yang spesifik boleh kali ya. Oke, boleh. Ini kan buat pembukaan ya. Mungkin buat para viewers juga untuk lebih mengenal aku di satu sisi ini juga. Selain tarot, aku bisa apa aja? Ya ini salah satunya. Iya benar. Soalnya ada cerita buat aku sih lumayan besar sih,
Ya nanti mungkin next video kali ya. Makanya kalau emang ini ya madam, kalau viewers oke, bisa komen ya. Intinya sih gini, kalau misalkan memang kalian masih penasaran sama program yang baru ini dari Madam Desi, silahkan tune in terus. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya, jadi kalian bisa selalu dapetin updatean terbaru dari kita. Dan satu hal lagi, kita amat sangat open banget ya viewers, jika misalkan salah satu dari kalian ingin ikut berpartisipasi dengan kami untuk bercerita tentang misteri dengan kismisnya misterinya, silakan banget, kita open banget ya. Nanti untuk terms and conditionnya memang kita belum nentuin, sebenarnya kita belum nentuin untuk terms and conditionnya, but in the long run. Oh ya, kira-kira Madam, sorry dipotong, kira-kira untuk viewersnya sendiri kalau memang nggak bisa datang atau bisa join gitu, bisa gak sih lewat cerita, mungkin dia kirim email ke Madam Desi nanti untuk menceritakan kisahnya gitu, kira-kira bisa gak? Kita coba tuh kita. Bisa, aku sih sebenarnya gini, lebih senengnya kita tuh bisa nggak sih kalau via Zoom atau via Google Meet kayak gitu, bisa direkam nggak sih, kita bisa saling berkomunikasi melalui virtual. Nanti kita coba lah ya. Oke. Atau bisa juga nanti ini kan kita kan udah mau mulai review tempat ya. Nah jadi mungkin kita bisa bertemunya nanti di spot tertentu di mana pada saat itu memang kita ada jadwal untuk review tempat, kita bisa menggunakan lokasi itu nanti untuk bertemu sih sebenarnya. Either ways, jadi memang itu semua bisa di-arrange sih, bisa diatur lah kalau untuk soal itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada cerita apa yang ingin diceritakan, silakan silakan DM ya. Atau ya kalau lebih enaknya memang kita bisa Google Meet sih yang paling gampang, karena kalau Zoom itu kan takutnya kan dia ada span waktunya ya, ada periode ininya. Tapi memang aku nggak tahu Google Meet bisa direkam atau enggak, nanti kita bisa cek. Okay, I think that's all from us. Terima kasih para viewers. Jangan kecewa ya dengan our opening yang kali ini, karena memang kebetulan seperti yang saya bilang di programku ini kita tidak tahu apa yang kita ekspektasikan, jujur, karena memang tadinya kita memang ingin sekali menceritakan tentang entitas-entitas itu ya, tapi ternyata aku malah dipandu untuk secara langsung nih untuk kasih tahu ke Mas Vevo apa nih yang sebenarnya Mas Vevo ingin, ataupun yang di belakangnya Mas Vevo ingin komunikasikan. Tapi ternyata masih malu kucing, jadi aku akan memberikan waktu lah ya, setidaknya biar beliau ini nanti yang muncul sendiri untuk ngobrol sih. Harus belajar tandem dulu sayangnya, baru saya gitu. Tapi thank you banget untuk para viewers ya kali ini yang sudah tune in di Jurnal Misteri Lisi. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa di like dulu, di komen, di share, dan jangan lupa untuk di subscribe juga, dan klik tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari kita. Thank you guys, see you in the next ya, bye.